Masih di Dilutif Securities dan EPS, kali ini kita bahas terkait basic earning per shares. Jadi earning per shares itu mengindikasikan income yang diterima oleh setiap lembar saham, dan EPS ini biasanya dilaporkan dalam laporan keuangan. Di earning per shares itu hanya dilaporkan per ordinary shares, per saham biasa saja. Jadi apabila ada convertible debt, ada convertible preference share, maka ini bisa mempengaruhi perhitungan EPS. Ketika perusahaan memiliki income dari discontinued operation, maka EPS harus dihitung terpisah, satu dari continued operation, satu dari discontinued operation. Jadi ada beberapa capital structure yang dimiliki perusahaan. Yang pertama adalah simple capital structure, di mana perusahaan hanya punya ordinary share saja, saham biasa, tidak ada potential ordinary share yang akan dikonversi atau akan di-exercise. Dan ada yang complex structure, yang complex structure ini memiliki sekuritas yang mungkin akan bisa ditukarkan menjadi saham. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah yang dilutif. Jadi kalau ada dilutif, maka ada dampak ke EPS dan dia akan menurunkan EPS. Apabila perusahaan itu memiliki saham preference, maka earning per share-nya itu adalah net income dikurangi dengan dividen saham preference dibagikan ke rata ordinary share outstanding. Jadi dasarnya perhitungan EPS itu ada dari weighted average ordinary share outstanding. Nah, bagaimana perhitungannya nanti kita bahas ketika kita masuk ke ilustrasi. Nah, kemudian apa yang terjadi apabila ada share dividend dan share split, maka jumlah sahamnya ini harus di-restate atau dihitung ulang sebelum adanya share dividend atau share split. Contohnya, ada perusahaan namanya Dias, gitu ya. Dia memiliki income sebesar 580.000. Ada gain dari discontinued operation sebesar 240.000. Yang dideklarasikan untuk saham preferen itu adalah $1 per lembar untuk 100.000 saham preferen. Perubahan-perubahan terkait dengan jumlah lembar saham selama tahun 2019 ada di tabel ini. Jadi ada beginning balance-nya 180.000, kemudian dia membeli 30.000 saham treasury. Jadi sekarang share outstanding-nya tinggal 150.000 per 1 Mei. 1 Juli ada 3:1 share split, jadi ada 540.000 lembar saham. Totalnya sekarang menjadi 690 per 1 Juli. Di 31 Desember itu menerbitkan 50.000 lembar saham secara tunai. Maka pada tanggal 31 Desember posisinya ada 740.000 saham yang beredar. Dalam menghitung EPS, yang pertama kita hitung dulu berapakah weighted average share outstanding-nya. Nah, kalau kita perhatikan tanggal 1 Januari sampai 1 Mei ya, ada 180.000 share outstanding. Kalau ada share split atau share option, maka harus di-restate, harus dihitung kembali sahamnya 3:1. Maka kalau dia di restate 3 ya, berarti dikalikan 3. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan fraction of the year-nya, berapa bagian tahunnya. 1 Januari sampai 1 Mei itu adalah 4 bulan, maka kita menghitung weighted shares-nya itu adalah 180.000 dikalikan 3 dikalikan 4 per 12, jadi tetap 180.000. Sedangkan 1 Mei sampai 1 Juli apa yang terjadi adalah pembelian 30.000 saham treasury. Share outstanding-nya hanya ada 150.000, maka 150.000 ini juga harus kita restate. Jadi 150.000 dikalikan 3 dikalikan 2 per 12, karena 1 Mei sampai 1 Juli itu hanya 2 bulan. Maka weighted shares-nya itu adalah 75.000. Dari 1 Juli sampai 31 Desember itu ada 690.000 lembar saham. Tidak perlu ada restatement. Kenapa? Karena adanya share split itu pada tanggal 1 Juli. Jadi ini kita kalikan langsung aja 6 per 12. Jadi totalnya weighted average share outstanding pembaginya itu adalah 600.000. Ini adalah step yang pertama. Step yang kedua, kita harus menghitung berapakah income untuk ordinary shares. Yang pertama, income dari continuing operation. Income-nya itu adalah 580 tadi. Jadi ini itu adalah 580.000 dikurangi 100.000 untuk dividen saham preference. Nah, 480 kita punya weighted shares yang sudah kita hitung 600.000, maka EPS-nya adalah 0,7.
Kemudian kita juga punya income dari discontinued operation sebesar 240. Jadi 240 income dari discontinued operation dibagikan ke weighted share-nya 600.000 adalah 0,4. Maka yang available untuk ordinary shares itu adalah 1,2. Tetapi dalam pelaporan kita harus membreakdown EPS yang berasal dari continuous operation adalah 0,8, kemudian dari discontinued operation itu adalah 0,4 yang jumlahnya 1,2. Jadi tidak bisa kita melaporkan hanya 1,2. Jadi harus dipisahkan continuous operation dan juga discontinued operation. Cukup mudah bukan untuk menghitung EPS? Yang simple. Nah, berikutnya kita lanjutkan bagaimana perhitungan diluted EPS.